Halo, perkenalkan nama saya Keisha Leviarta dengan NIM 01066422100001 dari Universitas Ciputra jurusan Accounting. Hari ini saya akan membuat video tentang pengerjaan laporan keuangan menggunakan Excel. Saya akan share screen Excel. Oke, saya telah membuat soal. Yang pertama, Binatu Bintang memulai usaha pada tanggal 1 April dengan uang tunai sebesar 15 juta, perlengkapan 3.500.000 dan peralatan sebesar 1.200.000. Kita akan membuat jurnalnya. Menulis tanggal, lalu akun debit, akun kredit, nominal, debit, dan kredit. Kas perlengkapan dan peralatan masuk ke akun debit karena merupakan aset dari sebuah perusahaan. Lalu, kenapa di akun kredit modal? Karena menambah ekuitas sebesar 19.700.000 itu total dari semua debitnya. Lalu soal selanjutnya, 4 April memberi perlengkapan sebesar 200.000 dengan jurnal, perlengkapan di debit dan kas di kredit. Mengapa? Karena perlengkapan menambah aset dan kas mengurangi aset, maka kas akan di kredit. Selanjutnya, 7 April melakukan pekerjaan atas PT Murni sebesar 2 juta dibayar tanggal 13 April bulan ini. Piutang usaha, akun debitnya piutang usaha dan akun kreditnya pendapatan jasa. Mengapa piutang usaha? Karena piutang usaha merupakan menambah aset dan pendapatan jasa menambah ekuitas sehingga masuk di debit dan kredit. Selanjutnya tanggal 8 April memberi peralatan di toko Kurnia sebesar 400 secara kredit. Akunnya yaitu debit peralatan dan kreditnya utang usaha. Kenapa peralatan? Karena peralatan menambah aset dan kreditnya utang usaha karena liabilitas. Utang usaha merupakan liabilitas sebesar 400.000. Soal selanjutnya tanggal 11 April membayar sewa selama 3 bulan ke depan sebesar 1.250.000. Membayar sewa selama 3 bulan ke depan merupakan pembayaran di muka. Maka akun debitnya merupakan sewa dibayar di muka dan kreditnya kas sebesar 1.250.000. Selanjutnya tanggal 13 April menerima pelunasan piutang dari PT Murni. Maka jurnalnya akan seperti kas di debit dan piutang di kredit. Karena kita mendapat kas dari pelanggan yang merupakan menambah aset, tetapi kita juga mengurangi aset, yaitu dengan pengurangan piutang sebesar 2 juta. Tanggal 18 membayar tagihan air bulan April sebesar 70.000. Maka akunnya akan menjadi beban air dan kas. Mengapa beban air? Karena mengurangi ekuitas dan kas mengurangi aset sebesar 70.000. Selanjutnya, kita bisa cari dengan nomor 20. 20 April menerima uang tunai dari pelanggan atas pekerjaan bulan ini sebesar 600.000. Maka akun debitnya bisa kas dan pendapatan jasa. Kenapa kas? Karena kas menambah aset dan pendapatan menambah ekuitas sebesar 600.000. Soal selanjutnya 21 April menambah peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Maka akunnya adalah peralatan di debit dan utang usaha di kredit. Mengapa? Karena peralatan menambah aset sehingga akan di debit. Utang usaha di kredit karena menambah liabilitas sebesar 1 juta. Tanggal 23 April menerima pendapatan atas hal yang belum dikerjakan. Maka kita akan menerima kas dan pendapatan diterima di muka, sehingga akan menjadi kas di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit.
sebesar 2.500.000. Tanggal 24 membayar tagihan listrik bulan ini sebesar 350.000. Maka akan jadi beban listrik dan kas sebesar 350.000 rupiah. Tanggal 25 membayar toko Kurnia sebesar 400.000. Awalnya kita pernah memiliki hutang kepada toko Kurnia, maka kita akan menulis di debit utang usaha dan kreditnya kas. Mengapa utang usaha? Karena mengurangi liabilitas pasti akan di debit. Dan kas mengurangi aset akan dikredit. Selanjutnya tanggal 28 membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 1.350.000. Maka beban gaji dan kas, karena beban mengurangi ekuitas dan kas mengurangi aset. 30 April pemilik mengambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Maka jurnalnya prive dan kas. Mengapa prive? Karena prive mengurangi ekuitas sehingga akan didebit. Dan kas mengurangi aset akan dikredit. Cara kita mencari totalnya bisa dicari dengan cara sama dengan sum, shift, tutup kurung, dan enter. 32, 3, 20. Selanjutnya begitu juga dengan ini. Kita bisa cari dengan sum, shift, drag ke atas, tutup kurung, dan enter. Maka hasil dari jurnal balance 32, 3, 20. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Buku besar merupakan semua inputan dari jurnal yang memiliki nomor ref yang sama. Buku besarnya kita memiliki kas tanggal 1, 4, 11, 13, 18, dan seterusnya. Dengan total segini, kita bisa mencari saldonya dengan cara sama dengan sum lagi, sama dengan sum debit dikurangi kredit tutup kurung. Kenapa kita menggunakan pengurangan? Karena yang debit dikurang kredit. Mengapa? Karena debit lebih besar dari kredit. Jadi ini buku besar yang saya buat. Dan jika hasilnya seperti ini, debit dan kredit memiliki hasil yang sama, kita juga bisa membuatnya dengan cara otomatis. Sum debit dikurang kredit tutup kurung. Oke, hasilnya 0. Ini buku besar yang saya buat. Selanjutnya kita akan ke neraca saldo. Neraca saldo merupakan inputan dari buku besar. Semisal kas ada di debit sebesar 15.980. Kita akan input di neraca saldo. Kita juga bisa mengerjakan neraca saldo secara kredit. Secara otomatis. Dengan cara sama dengan kita lihat di kas di debit sebesar 15.980 tanpa mengetik kita juga bisa ditekan enter. Nah, langsung ke input sendiri otomatis. Dan ini buku besar yang saya buat. Kita juga bisa mendapat ini secara otomatis dengan cara sama dengan sum drag tutup kurung enter. Begitu juga dengan ini sama dengan sum drag tutup kurung enter. Nah, hasilnya balance 25.800. Sekian laporan informasi dari laporan keuangan yang saya buat. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, and share video ini. Thank you.